Ini adalah kipas fan DC. Ini bekas, gue beli bekas nih. Waktu pertanggal video ini gue upload sih, harga kipas bekas ini seharga 25.000. Gue beli di online. Tipe yang high speed ya, yang RPM-nya tinggi, rotation per menit, putaran per menitnya tuh besar. Ini kipas dari Delta Electronic. Barunya sih sekitar 8.000 RPM, tapi kalau udah bekas begini sih ya kemungkinan di bawah itu, tapi gue cek masih kencang. Dia membutuhkan arus yang besar, ya cukup besar lah untuk kipas seperti ini pada umumnya, sampai 1,2 ampere. Oh iya, kipas ini terdiri dari 3 kabel keluaran. Nah, kita untuk keperluan kali ini yang kuning ini tidak diperlukan, hanya digunakan yang merah dan yang hitam. Yang merah ini akan dihubungkan ke jalur positif, kemudian yang hitam ini akan dihubungkan ke jalur negatif dari power supply. Karena ampernya besar, gue menggunakan PSU ini, power supply. Ini kapasitasnya 10 ampere. Lagi ada diskon, jadi gue dapet harga 10.000. Kalau untuk yang 1,2 ampere, baiknya gunakan yang 4 ampere atau yang 3 ampere juga bisa sih. Karena kita tahu bahwa ini adalah produk dari negeri Cina. Oke, sekarang gue coba tes gimana putarannya. Ini kencang banget sih ini. Di sini udah ada tanda positif dan negatifnya, V plus dan V min. Kemudian yang ini ada L dan N. Satu lagi ada ground, tapi karena gue nggak pakai, jadi gue pakai yang live dan netral atau fasa dan netral. Lambangnya L sama N, ada tulisannya AC di sini. Kelihatan kan tuh LN. Yang ini ground. Yang ini bagian negatif ada 2. Yang ini bagian positifnya ada 2. Yang ini bisa diputar, ada potensionya. Untuk pengaturan outputnya, gue atur di 12,05 atau 11,99 boleh. Ini yang merah ini yang positif. Yang positif, yang ini udah gue kasih kabel. Ini model baut ya. Kalau bagi kalian yang belum tahu bentuk power supply yang seperti ini. Yang merah, yang jalur positif, kemudian yang hitam untuk yang negatif. Ini juga kita hubungkan ke sini, ke yang merah, jalur positifnya, kemudian yang hitam. Nih, yang merah ya. Oke. Pin yang untuk AC-nya gue hubungkan dengan stop kontak. Langsung ke stop kontak PLN. Oke, gue colok ya. Ini kencang banget ini.
masih kencang, artinya kipas ini bisa digunakan. Aku matiin dulu power supply-nya. Kertas ini bisa bergetar atau bergoyang sekencang itu. Untuk kipas ukuran, oh ya, ini ukurannya 6 cm x 6 cm. Tebelnya berapa nih ya? Tebelnya gue lupa. Sekitar, oh ini ada penggaris di sini. Oh iya, tebalnya sekitar 3,8. Terus kemudian ini kesininya 6 cm x 6 cm. Ke belakangnya nih, luar keluar. Ini 3,8 tebalnya. Voltasenya 12 volt. Butuh arusnya 1,2 ampere. Oke, langkah selanjutnya kita buat rangka alasnya. Gua menggunakan kayu jati Belanda, kayu palet bekas, dimana kalau barang bekas pasti ada yang pecah, ada yang retak, dan itu harus diperbaiki dahulu. Kemudian ini bentuk perakitan sementaranya, dimana gue pengen melihat apakah posisi kipasnya sudah oke atau belum. Rencananya gue akan menggunakan sistem vakum, dimana udara panas di dalam laptop akan gue sedot keluar, bukan ditiup ke dalam. Nah, ini gue juga harus buat jalur kabel, dimana nanti kipasnya akan terhubung langsung dengan soket DC di nanti sistem colok. Jadi gue buat jalurnya supaya kabelnya tidak kemana-mana dan tetap berada di posisinya. Ini diamplas dulu biar halus. Kemudian langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Gue menggunakan politur, dimana politur ini racikan sendiri. Kalian bisa menggunakan cat atau menggunakan bahan pewarna lain, dimana pewarnaan ini bertujuan untuk memproteksi dari bahan kayu rangka alas ini. Kalau menggunakan politur, biasanya nggak bisa cuma sekali ya, beda dengan cat. Kalau menggunakan bahan politur, untuk lapis pertama, menunggu kering, kemudian diamplas. Kemudian dilapisi lagi, kemudian diamplas, kemudian dilapisi lagi dengan politur, sehingga ketika sudah 3 kali lapis menjadi seperti ini. Sekarang kita pasang kipasnya. Gue menggunakan baut ukuran M3 bisa, M4 bisa. Jadi sistem baut dan mur. Sekali lagi, posisi dari kipasnya akan menghisap udara dari area bagian dalam keluar. Jadi dari dalam laptop udara panasnya akan dibantu disedot keluar. Hal ini gue pernah coba, dimana dengan sistem vakum ini menjadi lebih efektif untuk pengurangan panasnya. Jadi kita malah membantu kipas di bagian dalam untuk bekerja mengurangi atau mengeluarkan panas. Kemudian kita butuh soket female DC 5,5 x 2,1 mili sebagai port dari sumber powernya. Kemudian kita juga butuh jack DC 5,5 x 2,1 mili juga. Kemudian ini opsional ya, gue menggunakan selongsong bakar atau selang ciut ukuran 3 mili dan skun kabel. Langkah yang pertama, kita pasang kabel pada soket DC female ini.
Untuk soket DC female yang bentuknya seperti ini, kaki yang pendek itu adalah jalur positif. Kemudian kaki yang panjang adalah jalur negatif. Tapi untuk lebih pastinya sih bisa dicek dengan multimeter untuk lebih yakin kaki mana yang positif dan kaki mana yang negatif. Pokoknya yang ada yang terhubung dengan pentolnya itu pasti positif. Ini kita solder dulu supaya kuat dan tidak mudah lepas. Kemudian ini selongsong bakar atau orang biasa sebut selang ciut. Kita masukkan ke dalam kabelnya, kemudian diposisikan pada bagian yang terbuka, terus tinggal dibakar deh. Tujuannya sama seperti isolasi listrik atau isolator lain. Ini digunakan untuk mencegah agar kedua kutub positif dan negatif tidak bertemu satu sama lain. Artinya jalur positif dan jalur negatif tidak saling bertemu akibat sengaja atau tidak sengaja. Oke, ini sudah. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke jacknya. Ini ada dua pilihan ya. Kalau gue sih pilih yang ini aja nih, yang sistem putar seperti ini, seperti kabel antena. Jadi untuk yang kaki yang di bagian depan itu adalah pin positif yang akan digunakan untuk jalur positif. Kemudian yang bagian belakang yang panjang adalah pin negatif yang akan digunakan untuk sambungan jalur negatif. Kita puntir dulu tembaganya supaya lebih mudah. Lalu kita masukkan pada bagian lubang di pin tersebut. Kemudian ditekuk. Lalu dipuntir atau dipelintir, apa sebutnya ya. Kemudian yang bagian negatif juga sama. Ada lubang di bagian kaki pinnya. Kemudian ditekuk. Lalu kita solder supaya lebih kuat. Jangan lupa ditambahkan flux biar lebih mudah nempel timahnya. Yang negatif juga. Kemudian kita pasang selongsong bakarnya. Karena stok selongsong bakar gue sudah mau habis, jadi gue akan pasang di bagian yang positif aja, salah satunya. Intinya supaya kedua jalur tidak nempel satu sama lain sih, tapi bagusnya dua-duanya juga dikasih selongsong bakar atau selongsong ciut. Nah ini bagian yang negatifnya tuh ada penjepitnya nih, kita kencangkan supaya kabelnya tidak mudah tertarik. Lalu kita pasang apanya nih namanya ya, pegangannya lah, atau si plastik pelindung dari pin-pin jack ini. Kalau kalian tahu apa namanya, mungkin bisa tulis di komentar. Kita masukkan, terus kemudian kita putar. Oke, sudah jadi. Tapi kayaknya kabelnya kepanjangan nih. Mesti dipotong dulu. Ini nanti akan terhubung dengan PSU ya, power supply. Jadi nggak masalah kalau kabelnya dipotong sama panjang. Karena nanti si power supply-nya juga sudah punya slot masing-masing untuk bagian positif dan negatif. Dan sudah ada pembatasnya, jadi nggak perlu khawatir.
Nah, ini kita kupas dulu, lalu kita bakar supaya lebih mudah ditarik. Nah, gampang kan? Dikasih jalur sedikit dulu dengan gunting, tapi jangan sampai putus, kemudian bakar, kemudian tarik. Jadi lebih mudah ngupas kabelnya. Kemudian kita puntir dulu, lalu kita lipat supaya lebih tebal. Untuk kabel yang lain juga sama, kita puntir, kita lipat. Nah, kita pasang skunnya. Lalu kita gunakan tang untuk menjepit kabelnya. Ada 2 penjepit di skun ini, di bagian dekat yang lingkaran itu dan juga di bagian yang lain, di bagian belakang. Untuk dijepit dua-duanya supaya kencang. Oke, sudah terpasang skunnya. Nah, untuk kipasnya nih, kita sudah hubungkan dengan soketnya. Di kabel dari soket DC female-nya sudah terhubung dengan masing-masing jalurnya. Jadi yang positif dengan positif, yang merah dengan yang merah, kemudian yang hitam dengan yang hitam. Kemudian kita posisikan selongsong bakarnya untuk menutupi bagian sambungan, bagian kabel yang disambung, supaya lebih aman. Lalu ini jalur kabelnya ya, kita sudah siapkan, jadi kan lebih rapi nih, nanti bisa diposisikan lebih baik. Nah, kita kencangkan dulu murnya supaya soketnya tidak bergerak atau tidak tertarik. Lalu kita posisikan kabelnya dengan menggunakan lem bakar atau lem tembak, lem silikon juga boleh, sebutnya apalah namanya, supaya posisi kabelnya tidak bergerak dan selalu berada di jalur kabelnya dan tidak mengganggu hal yang lain. Lalu kita pasang bagian jack yang sudah dipasangin skun pada power supply-nya. Nah, ini kita pasang baut dari power supply-nya, lalu dibaut ke slotnya masing-masing. Hati-hati jangan sampai yang bagian positif dan yang negatif menempel satu sama lain ya. Pastikan selalu terpisah supaya tidak konslet. Oke, saatnya kita coba. Kita posisikan dulu power supply-nya. Kemudian kita colok jacknya ke soketnya untuk supply power si kipas yang sudah terpasang di rangka. Kita letakkan laptopnya, nggak usah dinyalain kali ya, buat percobaan dulu. Oke, nyalakan. Kipas sudah menyala. Posisinya pas pada lubang pembuangan dari laptop, lubang pembuangan udara. Matikan dulu. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Bermanfaat kayak ya? See you!